Sudah melayani di tempat-tempat yang lain, Bengkulu kemana ya. Tapi Tuhan ingatkan waktu itu Papua gitu ya. Terus Tuhan, saya belum mampu ketemu dengan orang Papua gitu. Mohon maaf, karena apa? Saya orangnya nggak tahan dalam penciuman gitu kan. Pastinya wanginya itu ciri khasnya. Mohon maaf tidak menghina, tapi benar hidung saya ayam benar. Jadi setiap kali orang mengajak saya pelayanan ke Papua, saya bilang ntar dulu, belum mampu saya bangsa. Mohon maaf ya, Pak, jangan tersinggung. Tapi ini apa adanya yang saya alami gitu. Tapi entah kenapa ini Tuhan bilang Papua, Papua, dan saya berdoa dalam hal ini. Dalam 1 minggu ini saya berdoa untuk Papua. Dengan Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat, yang entah itu kenalan bapak saya, karena bapak saya kan Yosef Lambertus Pangke, dia kepala depak gitu. Bapak ini kenal juga ternyata teman pelayanan. Bapak saya punya gereja Bethel Indonesia, sama-sama dibantu juga dengan Pak Kepala ini. Ternyata tadi cerita-cerita ya. Dan saya bilang, Tuhan, saya mau ke Papua. Mungkin ini jawaban Tuhan, saya harus ke Papua. Karena saya bilang, Pak, kalau Tuhan kirim tadi saya ke Papua, bisa nggak melayani sama-sama dengan saya di sana gitu? Karena saya punya tim dari Jakarta, mission trip Indonesia bangsa-bangsa, yaitu gembala-gembala, Pak Pendeta Dr. Roy, Ibu Sandra, Ibu Panto ya, dari berbagai gereja juga. Memang tim kita pelayanan pertama seminar wanita bijak, bahkan keseruan nilai pertama kita buat di mana di Cilacap, itu pertama kali. Kedua kita buat di Manado, yaitu di GBI Viniar di Mapangat Manado. Saya bilang, Tuhan, ketiga di mana ya? Aku mau berdoa, mau puasa, tapi belum ada jawaban. Terus tiba-tiba COVID. Aduh Tuhan, saya mau melayani bagaimana dengan tim saling telepon terus. Bu Elizabeth, gimana nih kok jadi diam? Saya bilang, nggak bisa, nggak boleh kumpul-kumpul orang. Karena waktu kita bikin seminar KKR juga kita di Manado, kita izin di Polsek juga. Jadi baru dapat izin, karena buat kumpul-kumpul orang waktu itu memang sudah mendekati COVID. Nah sekarang kan COVID udah selesai. Terus seperti jawaban Tuhan ketemu sama Pak Gembala ini. Soalnya Tuhan, kalau saya mau pergi, kalau nggak ada orang saya kenal pendeta, memang ada, kalau sering ketemu di BPH kan, sama Bapak Pendeta Dr. Tidia ya kan. Nah sering ada pertemuan kita di situ doa ya, di menara doa, dan sering ketemu dengan gembala-gembala juga waktu sidang raya sinode waktu itu tahun berapa ya, 2017. Memang sudah cukup lama. Jadi saya ini istirahat sudah terlalu lama. Saya bilang, saya ini sudah benar-benar berdosa banget sama Tuhan. Karena melayani keluar itu masih tawar-menawar dengan Tuhan. Terus Tuhan bilang harus pergi, harus pergi. Jangan terikat dengan barang-barang, jangan terikat dengan harta, jangan terikat dengan anak. Pada Tuhan, ya saya tidak mau terikat dengan itu. Memang sih saya tahu Tuhan menjaga anak saya, Tuhan menjaga apa yang jadi milikku. Tapi Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat, yang bisa bekerja sama untuk pelayanan seminar KKR nantinya di sana. Dan kalau memang Tuhan izinkan, Bapak juga oke. Tapi saya bilang, Pak, doa puasa dulu ya. Saya juga nanti sama tim akan doa puasa dulu. Baru kita adakan di sana, ada beberapa gereja ya. Kita bisa mengadakan seminar KKR. Kita hubungi lagi teman-teman kita tim Indonesia bangsa-bangsa, itu tim mission trip ya, itu teman-teman kita. Jadi ya saya bersyukur, berterima kasih karena saya ketemu dengan Bapak Gembala ya. Saya terhibur, Tuhan jawab doa saya. Karena selama ini saya berdoa, Tuhan, saya belum mau ke Papua Tuhan. Walaupun saya lahir di Papua Tuhan, tapi saya tak mau ke Papua Tuhan. Hidung saya belum sanggup Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kenapa dengan hidung? Harus pergi. Nah, ya Tuhan, saya harus pergi. Saya masih sehat Tuhan, saya harus pergi. Dan Tuhan bisa bukan dengan orang yang tepat ya. Kita masih tetap bergumul dalam doa nantinya, entah bulan depan atau